Pelajaran 14 ini kita belajar menyandarkan kata benda kepada kata ganti orang kedua jamak dan orang pertama jamak, ya. Orang kedua jamak dan orang pertama jamak. Lalu kita belajar ai, ya, ayu, ya. Dan kita belajar kata ganti orang kedua yang bersambung dengan fiil dan nama-nama ajam atau nama-nama selain orang-orang Arab, ya. Nah, ibu-ibu menyandarkan kata benda kepada kata ganti atau orang kedua jamak dan orang pertama jamak. Yang pertama ini ada idofah. Idofah kepada kata ganti orang kedua jamak. Ya, orang kedua yaitu kum. Kum berarti di sini apa yang digunakan ibu-ibu? Antum, ya. Antum. Nah, dengan idofahnya kum. Contoh di sini adalah Allahu Rabbukum. An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyukum. Al-Islamu dinukum. Ini aslinya adalah Rabbun dan antum. Ya, Nabiyyun dengan antum. Dinun dengan antum. Jadi kalau diidofahkan maka jadi ya kum. Seperti itu ibu-ibu ya. Artinya adalah kum di sini kalian. Maka Allahu Rabbukum adalah Allah Rabb kalian. An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kalian. Al-Islamu dinukum. Islam adalah agama kalian. Begitu juga contoh berikutnya. Malughatukum. Apa bahasa kalian? Aina mudarrisukum, di mana guru kalian? Baitukum jamilun, rumah kalian indah atau bagus, ya. Ini idofah kepada kata ganti orang kedua jamak, ya ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian idofah kepada kata ganti orang pertama jamak. Nah, ya. Contoh di sini Allahu Rabbuna An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna al-Islamu dinuna. Kalau di sini na berarti apa nih Bu? Yang digunakan domir apa? Guna. Domir nahnu, ya. Nahnu. Domir nahnu ibu-ibu ya. Nahnu itu kalau diidofahkan jadi na begitu. Ya. Allahu Rabbuna atau An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna al-Islamu dinuna. Nah, itu artinya ya yang digunakan adalah nahnu, ini kami ya atau kita ya. Sama juga dengan contoh di bawahnya al-arabiyyatu lughatuna aina mudarrisuna baituna jamilun. Nah, gitu ya. Taib. Nah, di sini ibu-ibu ada penjelasan. Rabbuna dengan rabbukum. Rabbu itu mudhof. Na mudhof ilaihi. Rabbu mudhof, kum mudhof ilaihi. Seperti itu ibu-ibu ya. Jadi, kalau misalkan dikatakan kaidah apa yang digunakan pada kata ya rabbukum, maka kita jawabnya apa ibu-ibu? Kaidah mudhof ilaih ya. Lalu kalau ditanya kaidah apa yang digunakan rabbuna? Kaidah mudhof ilaih ya, seperti itu. Yang mudhof mana? Yang mudhof adalah rabbun dan mudhof ilaihnya adalah nahnu dan antum. Begitu.
Ini ibu harus harus dihafalkan nih, ya. Kalau ini misalkan kalau ana kalau diidofahkan jadinya apa, Bu? Pakai kata robbu, pakai kata robun nih. Robun diidofahkan. Jadi Robbi. robbi, bagus. Terus kalau eh, robbun anta Robbuha. rob Buha ya. bukan dong, Ibu. Atau jadi bansi dia. Anta Robbu. anta Robbuhu. bukan robbuka Oh, Robbuka. ya. Anti Robbuki. robbuki ya. Antuma Antun. belum belajar. Aman Ustaz, belum belajar Ustaz, belum. Oke, dilewati. Antum Antun tadi. apa? Robbukum. Robbukum. Rabbukum. Nahnu Rabbuna. Rabbuna. Ini dihafalin ya Bu ya. Ya, gitu. Ada masih ada yang belum disebutin nih Bu Ibu. Seperti tadi antuma, antunna belum, ya kan? Begitu. Belum, nanti pelan-pelan. Oke? Sampai di sini ibu-ibu jelas? Jelas Ustaz. Coba saya mau tanya satu-satu. Ibu Paluzi tolong terjemahkan ke bahasa Arab. Buku saya, Buku saya kitabi. kitabi. Ibu Safira, buku kamu perempuan. Kita buki. Kita buki, bagus. Ibu Vina, buku kamu laki-laki. Kita buka. Kita buka, bagus. Lalu, udah, kagak ada lagi. Ibu Anis lagi di rumah sakit. Ibu Anis bisa jawab nggak? Bisa, Ustadz. Oke. Coba terjemahkan ke bahasa Arab. Mobil kita atau mobil kami. Saya rotukum, Ustadz. Kami, kita. Kami, saya rotu. Satu lagi yang belakangnya na ya, Ustadz. Saya rotu. Tuna. Saya rotuna. Ya, gitu ya Bu ya. Barakallahu fiik Ibu Anis. Bagus ya. Ibu itu belum masuk ya? Ibu siapa? Ummu Raihan. Baik, berikutnya. Kata ganti orang pertama jamak, yaitu nahnu. Ya, ini yang apa namanya ibu-ibu yang bukan diidofahkan ya. Ya, dia sendiri. Nah, biasanya kalau misalkan dia bersendirian, dia letaknya di depan ibu-ibu. Contoh, nahnu muslimuna, nahnu muhandisuna, nahnu hafadatul mudiri. Ya, begitu. Nah, kalau misalkan dia sudah mengatakan nahnu, berarti pertanyaannya menggunakan antum. Contoh, man antum? A antum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. A antum atibba'u? La, nahnu muhandisuna. Ya, begitu. Lalu tanya lagi, man antum? Nahnu hafadatul mudiri. Kami ini cucu-cucunya kepala sekolah. Sampai sini ibu-ibu jelas? Ya. Halo ibu-ibu. Nah, Bisa ada ini nggak ada gambaran nggak? Tadi saya jelaskan. Atau harus ditulis ibu-ibu? Tulis boleh Ustaz.
Ditulis boleh. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Nah, gini Ibu-Ibu. Maaf ya. Nah, mana sih? Oh, ini dia. Nah, ini nahnu, Ibu ya. Nahnu ini kan namanya adalah kata ganti orang pertama yang jamak, ya kan? Nahnu itu artinya apa sih? Tadi kami Kami. atau kita. Kita. Ya kan? Nah, biasanya kalau dia tidak diidofahkan, dia berada di depan seperti ini. Nahnu, 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 begitu ya. Terus jangan lupa ibu-ibu, kalau nahnu berarti khobarnya dia mengikuti jumlahnya nih. Dia kan jamak, nahnu ini kan jamak kan, bukan mufrad kan? Ya, begitu ya. Maka dia harusnya jawab ini khobarnya sebagai jamak juga. Di sini muslimuna jamak muzakkar salim. Lalu muhandisuna jamak muzakkar salim. Ya. Lalu hafadatu, ya, hafadatu itu jamak dari apa kemarin? Ibu-ibu ada yang masih ingat nggak? Lupa? Hafadatu jamak dari Hafidoh. atau Hafidoh. hafidoh. Hafidun ya Bu ya. Hafidun ya. Ya, hafadatun jamaknya hafidun. Nah, gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan ini adalah bentuknya jawaban, maka pertanyaannya harus menggunakan apa? Pertanyaannya juga harus menggunakan jamak, ibu-ibu. Nahnu ditanyanya dengan antum. Misalkan man antum, ya, man antum. Nah, begitu. Jangan bilang man anta, man anti. Kan orangnya ada banyak, gitu ya. Nah, sampai sini jelas Ibu ya? Oke. Ibu Vina kumaha? Jelas nggak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah jelas ya. Ibu Safira? Insya Allah jelas Ustaz. Oke. Nah, berikutnya kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Antum di sini. Antum artinya adalah kalian ya. Ya. Kalian. Antum itu kalian. Antum muslimuna. Jangan kita bilang antum muslimun, tidak. Tapi harus menggunakan jamak. Karena ini kan antum ini kalian jamak, ya kan? Nah, antum ini jamak untuk ya muzakkar. Jamak untuk muzakkar, kalian. Kalau perempuan antunna dengan tunna dengan nun bertasydid ya. Lalu antum muhandisuna, di sini jamak, di sini juga jamak. Ya, begitu. Nah, ini contoh. Antum hafadatul mudiri. Naam, nahnu hafadatul mudiri. Seperti itu. Ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan ya apa namanya? Diidofahkan, tadi nahnu menjadi na, ya. Antum menjadi kum. Ya, begitu. Kalau misalkan tidak diidofahkan, maka dia biasanya berada di depan. Kalau diidofahkan, dia berada di belakang. Kegambar ya, Bu ya? Oke. Baik. Berikutnya contoh-contoh di sini, Ibu. Fi ayyi syari'in baitukum, di jalan apakah rumah kalian? Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Rumah kami di jalan yang terletak di depan mahkamah atau pengadilan. A'antum mudarrisun,
atau antum mudarrisuna, apakah kalian para guru? La, nahnu atibba'u. Bukan, kami para dokter. Ya. Pertanyaannya antum, jawabnya dengan nahnu. Ya. Fi ayyi syari'in baitukum, jawabnya baituna. Ya Bu ya. Fi ayyi syari'in baitukum, jawabnya baituna. Antum, jawabnya nahnu. Begitu. Berikutnya di sini kita fokus yang laki-laki dulu. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Nahnu mudarrisuna. Kami para guru. Anta tabibun. Kamu seorang dokter. Antum tabibun. Salah. Antum tabibun. Salah. Harusnya antum atibba'u. Sampai sini jelas ya Ibu? Ya. Kalau misalkan diubah ana mudarrisun, nahnu tabibun atau atibba'u Ibu-ibu? Yang benar. Nahnu tabibun atau atibba'u? Mana yang benar? Atibba'u. Kenapa? Karena menggunakan domir nahnu. Nahnu itu banyak. Kata ganti orang pertama yang jamak. Begitu. Misalkan lagi, anta tabibatun. Salah atau benar? Anta tabibatun. Anti. Salah. Yang benar adalah anti tabibatun atau anta tabibun. Berikutnya, perempuan yang sebelah kiri nih Ibu-ibu. Ana mudarrisatun. Ini sudah diketahui nih, berarti kita nih ngobrol sama bu guru. Ya, ana mudarrisatun. Ya. Ya gitu. Kalau di Indonesia nggak jelas kan, saya seorang guru. Saya seorang guru. Siapa yang seorang guru yang ngomong siapa? Sampai yang ngomong ini disebut namanya atau sifatnya. Ya Bu ya. Begitu. Kalau di bahasa Indonesia kan begitu. Saya adalah seorang guru. Misalkan ada sebuah cerita, ada sebuah paragraf. Saya adalah seorang guru. Saya biasa berangkat dari rumah jam 7 pagi. Saya pergi dalam keadaan lapar karena tidak ada makanan di rumah. Nah ini kita nggak tahu siapa kan yang bicara begitu. Tapi kalau bahasa Arab sudah dispesifik sudah dari awal. Ana mudarrisatun. Nah berarti tahu, berarti ini yang lagi cerita adalah seorang guru perempuan. Begitu. Ana, ibu-ibu, ana, domir ana, itu dia bisa buat mudzakkar, bisa buat mu'annas. Ya, begitu. Berikutnya, nahnu, sama. Nahnu juga sama, ibu-ibu. Bisa buat mudzakkar, bisa buat mu'annas. Nahnu mudarrisatun. Ya, ini jamak apa ibu-ibu yang digunakan? Mudarrisatun. Ada yang tahu? Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Ya, Ibu Paluzi lemas amat sahur nggak Bu? Salah Ustaz. Iya, Masya Allah. Lalu, anti tabibatun. Nggak boleh kita bilang anti tabibun. Nggak boleh. Ya, begitu. Nah, berikutnya, antunna. Nah, Bu ya. Antunna ini antum tapi versi perempuan. Antunna adalah kalian untuk perempuan. Antunna adalah kalian untuk perempuan. Antunna tabibatun. Antunna tabibatun. Seperti itu ibu-ibu. Ya. Boleh nggak dibilang antunna atibba'u? Boleh Bu?
Antunna atibba'u, antunna atibba'u, boleh? Jawabannya apa Bu Vina? Enggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Atibba'u itu adalah jamak taksir untuk Pria. muzakkar. Iya. Sedangkan tobibatul adalah jamak muannas salim untuk tobibatun. Ya. Sekarang ibu-ibu, kita ambil faedah dari domir ini. Ini Masya Allah ya. Ada seorang liberal di Timur Tengah sana, ya, dan apa ya, bisa dikatakan sih orang apa sih sosialis gitulah ibu-ibu ya. Jadi dia itu mendakwahkan penyetaraan gender. Laki-laki dan perempuan itu podo. Apa Bu podo? Sama, harus sejajar. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Ini di debat ibu-ibu, debat nih. Jadi ada seorang yang memperjuangkan penyetaraan gender dengan orang yang lurus gitu ya. Sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki ya ibu-ibu. Nah terus yang mulai ngomong itu adalah yang menyuarakan bahwa maksudnya yang lurus ya, bukan yang bengkok nih. Kalau yang bengkok kan dia menyetarakan gender. Sepanjang awal dia buka kalimat, dia ngomong udah bukan pakai anta, tapi pakai anti, idofahnya pakai ki, dan si orang yang apa namanya, yang membela penyetaraan gender tersinggung ibu-ibu. Dia bilang, kenapa Anda bicara dengan domir perempuan kepada saya? Loh, bukannya Anda yang menyuarakan agar ada penyetaraan gender. Lalu apa perbedaannya antara anti dengan anta? Masya Allah. Udah selesai Bu, debatnya di situ. Debatnya selesai. Ya, itulah makanya Ibu rahimakumullah. Ini sekedar ini aja ya. Faedah saja bahwa memang apa namanya, agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Bahkan bahasanya pun Allah pilih bahasa yang sempurna. Bahkan tapi ini wallahu a'lam bishawab ya. Ada pendapat di kalangan para ulama bahasa di surga nanti adalah bahasa Arab. Ya, begitu. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ibu Paluzi silakan. Afwan Ustadz, kalau orang Indonesia kan biasanya kan kamu, antum gitu ya. Iya. Iya kan, jadi kadang suka bingung sampai lupa kalau ada anti sama anta. Gitu. Jadi gini Bu, masalahnya Ibu Paluzi dan ibu-ibu yang lain, orang Indonesia itu orangnya terlalu sopan, gitu ya, begitu. Jadi mereka itu kata Mas Syaikh sendiri ya gitu. Jadi mereka itu lebih mengedepankan domir antum kepada semua orang, ya begitu. Ya sampai-sampai kemarin jadi masalah. Kalau manggil Ustadz nggak boleh anta. Kalau manggil ustazah nggak boleh manggil anti. Harus pakai antum, harus pakai antuna. Gini aja dipermasalahin ibu-ibu. Ya di Indonesia tuh. Bahkan sama ustadz-ustadznya juga. Ya, begitu. Nggak boleh manggil ustadz tuh anta, antum, anti, antuna. Nggak boleh. Padahal ya mau bagaimana kita mau berkembang bahasanya. Gitu kan. Sedangkan Allah aja kita doa ya Rob anta Rabbus samawati wal ardu. Allah kita sebut anta begitu. Ustadz dipanggil antum. Ini biasa aja sebenarnya. Gitu. Kalau Ustadz dipanggil anta, kaifahalu kaya anta Ustadz gitu kan ya. Biasa aja, nggak usah tersinggung. Nggak sopan ngomong-ngomong Ustadz anta-anta baik gitu. Ya begitu. Jadi masalahnya gitu di Indonesia seperti itu.
Jadi bahasanya kurang berkembang, jadinya begitu. Semua dipukul rata jadi antum. Ya, begitu. Nah, ibu-ibu yang udah belajar nggak masalah. Ya, gunakan domir ini pada haknya. Dan tidak bisa dikatakan ibu-ibu itu nggak beradab sama ustazah atau sama ustadz kalau ibu menggunakan domir yang tepat. Tidak. Ya, begitu. Kemarin ramai itu ibu-ibu di sosmed. Ya, domir aja. Sampai sini jelas ya Bu ya? Jadi itu penyebabnya Ibu Paluzi. Kenapa kok di Indonesia ini terutama kita dari kalangan pengajian lebih sering menggunakan kata antum. Begitu. Ya. Ibu mau coba ngomong sama Ustadz pakai anta? Nggak enak Ustadz. Biasa pakai antum. Ya kan begitu. Pastinya begitu kan? Iya Pak, iya Ibu-Ibu. Iya Ustadz. Iya. Iya Pak, iya, iya. Iya benar Bu ya. Tapi nggak apa-apa kalau ibu mau sama saya nggak apa-apa. Misalkan Ustadz, jazakallahu khair, nggak masalah. Kayak fahalu kayak anta Ustadz gitu. Pakai gitu, nggak usah pakai fahalukum, nggak usah. Baik, berikutnya ayu. Nah, ayu ini bukan temannya Bulia ya. Ayu adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Ini ibu-ibu ingat nih, yang berakal dan tidak berakal. Kata benda yang terletak setelahnya terhitung sebagai mudhof ilai. Ya, begitu. Jadi ayu sebagai apa, Bu? Kalau kata setelahnya, mudhof. Betul Ibu Paluzi ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, contoh sesuatu yang berakal. Ayyutul labi kharaja. Murid manakah yang keluar? Ya. Ayyutul labi kharaja. Ya. Begitu. Terus ayyukum dhahaba ilal mustashfa. Ayyukum dhahaba ilal mustashfa. Siapakah di antara kalian yang pergi ke rumah sakit? Ya, ayyukum. Nah, ini langsung udah pakai ayyu ditambah dengan domir muttasil. Demikian pertanyaan, Ustadz kan mudhof ilai. Ini kenapa nggak berubah ayyukim? Begitu. Ada yang tahu jawabannya ibu-ibu? Tadi kan ayyutul labi. Berubah tuh, baknya jadi bi. Ya, bukan ayyutul labu. Ini kok ayyukum? Kenapa nggak ayyukim? Karena kata ganti ya Ustadz ya. Hampir benar jawabannya. Ada yang lain, ibu-ibu? Ibu? Ibu Safira? Apa jawabannya? Mikirnya sama kayak Ibu Paluzi, Ustaz. Mikirnya Kata-kata sama. Karena kata ganti. Oke. Ibu Vina? Nah, Ustadz. Naon, nam. Karena jamak. Karena jamak. Oke, bagus. Tapi belum benar. Ibu Anis? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Jawaban setengah ilmu itu, nggak tahu ya. Jadi ibu udah dapat setengahnya. Jadi jawabannya karena mabni, Bu. Mabni itu tetap. Domir kum, ya, na, ya, ya sukun, itu mabni. Dia nggak bisa berubah. Ya, dia tidak bisa berubah. Tapi tadi ibu jawab karena domir itu benar, tapi alasannya kenapa? Alasannya domir itu mabni, dia tidak berubah harokatnya. Sampai sini jelas ibu-ibu? Jelas. Oke. Ibu-ibu coba dilihat ubun-ubunnya ada keluar asap nggak? Iya nih. Nggak ada ibu ya, aman ibu ya? Enggak sih, cuma lapar aja jadinya. Kalau jadi tambah lapar. Aduh, saya jadi berdosa nih ibu-ibu ngajarin bahasa Arab. Lagi libur. Lagi libur. Masya Allah. Ibu Safira gimana?
Aman? Aman Ustadz, keluar dikit sih. Keluar dikit. Masya Allah. Iya. Nyambung nih Ibu nih. Ibu Paluzi gimana, aman Bu? Ah, Aman mau nanya Bu? boleh gak Ustadz? Iya, nanya. Jadi kalau ayu tuh artinya tergantung dari kalimatnya ya. Bisa siapa, bisa di mana, dari mana gitu. Iya, jadi ibaratnya ayu itu kalau ditanya, kalau diterjemahkan yang mana gitu loh Bu. Gitu loh. Gitu loh, Iya, kayak gitulah gitu ya. Tapi dia ya Ustadz. sifatnya bisa berubah kayak misalkan ayyutul labi ya, khoroja, murid yang manakah yang keluar, ayyu yang mana kayak gitu, ayyukum ya, yang mana di antara kalian atau siapakah di antara kalian, Oh iya sih. begitu ya. Iya. Jadi arti dasarnya yang mana, Nah, apa gitu. Misalkan ya kemarin ayyu yaumin hada. Artinya apa coba? Ayyu yaumin hada. Hari Hari apa? apa Hari ini? apa ini? Ya kan? Begitu. Jadi dia memang arti untuk menerjemahkannya benar-benar bebas. Sebagaimana yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Ayyu baitin. Ayyu baitin. Apa artinya? Rumah siap. Bukan. Ayyu baitin. Rumah yang Gitu. mana? Rumah yang mana? Itu kan. Itu kan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, ibu-ibu jelas ya. Oke. Sekarang kita masuk sesuatu yang tidak berakal. Tadi kan yang berakal, ya Bu ya. Sekarang yang tidak berakal. Contoh, ayyu kulliyatin hadhihi, fakultas apakah ini? Ayyu syahrin hada, bulan apakah ini? Fi ayyi madrasatin. Nah, ibu-ibu perhatikan. Fi ayyi madrasatin anta, di sekolah apakah kamu, maksudnya kalau di sekolah apakah kamu, di sini apa maksudnya ditanya? Fi ayyi madrasatin hada, tingkat. Ya Bu ya. SD, SMP, SMA, kuliah kah gitu ya. Nah, sekarang Ibu perhatikan. Kenapa ayyunya berubah menjadi ayyi? Karena ada fi. Karena ada fi. Berarti ayyu ini bukanlah mabni. Jadi dia itu bisa berubah. Min ayyi baladin anta. Kamu dari negara mana? Ya, dari negeri manakah kamu? Atau dari negara manakah kamu? Ayyu yaumin hada. Hari apakah ini? Hada yaumus sabti. Ini adalah hari Sabtu. Ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Berikutnya, ayyu kulliyatin hada, hadhihi, ayyu kulliyatin hadhihi kulliyatus syari'ati. Fakultas apakah ini? Ini adalah fakultas syariah. Fi ayyi ma'hadin anta. Kamu pesantren di mana? Ya, ana fi ma'hadin lughatil arabiyyah. Saya pesantren bahasa Arab. Maksudnya pesantren yang mempelajari fokus bahasa Arab. Min ayyi baladin anti. Nah, dari negara manakah kamu? Ini kan anti, pakai perempuan. Ana minal Jazairi. Saya dari Aljazair. Ya. Taib. Berikutnya, ibu-ibu, kata ganti orang kedua yang bersambung dengan fi'il. Mufrad mu'annas, tunggal dan perempuan. Dhahabti, kharajti. Ya, dhahabti, kharajti. Kamu pergi, kamu keluar. Mufrad muzakkar, tunggal dan laki-laki. Dhahabta, kharajta. Kamu keluar, dhahabta, kamu pergi, kharajta.
kamu keluar. Nah, dari kata dhahabti atau dhahabta, kharajti atau kharajta, ini ada fiil dan apanya ibu-ibu? Dan fa'ilnya. Fa'il. Fiil apa sih? Kata kerja, Ustadz. Kata yang capek banget ibu-ibu rahimakumullah ya. Kata yang capek banget, ngapa dia kerja mulu gitu kan. Nah, fa'il itu apa? Pelaku ya. Pelaku ya. Fa'il itu adalah yang mengerjakan. Fa'il itu adalah pelaku. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan kita katakan dhahabta, dhahabti, fiilnya yang mana? Dhahaba. Ya kan? Fiilnya adalah dhahaba. Tapi kemasukan fa'ilnya anta. Jadilah dhahabta. Kenapa nggak dhahabata aja Ustaz? Ya emang udah dari sononya begitu ibu-ibu. Dhahabta. Ya. Kalau ada dhahaba kemasukan anti, maka jadilah dhahabti. Begitu. Nah, ini untuk mufrad muannas. Berikutnya jamak muannas. Dhahabtunna, kalian pergi. Kharajatunna, kalian keluar. Dhahabtum, kalian pergi. Kharajatum, kalian keluar. Misalkan ibu-ibu ada 3 orang perempuan, ya, ditanya, ya, mau kemana kalian? Apa bahasa Arabnya? Ada 3 orang perempuan di depan kita mau tanya, mau kemana kalian? Ila aina antunna. Ila aina antunna, bagus. Atau ada kata yang lain nggak? Ini kan udah ada contohnya. Ibu tinggal racik. Ila aina dhahabtun. Nah, ila aina dhahabtunna, itu. Ila aina dhahabtunna, Neng, pada mau kemana, gitu kan ya. Gitu. Jawabnya apa, Bu? Misalkan, kami mau ke sekolah. Dhahabna ilal madrasati. Nah, dhahabna ilal madrasati. Umur Ayhan sekali datang, baru datang udah menonjol ya. Kenapa terlambat, Bu? Lupaan Ustaz lagi ngurusin Lupa. sembako. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Emang ibu-ibu mah kalau Ramadan bawanya pengennya di dapur mulu ya, Bu ya. Taib. Nah, ini jamak mudzakkar adalah dhahabtum, kharajatum. Jamak muannas dhahabtun dan kharajatunna. Ingat ibu-ibu ya, kalau kalian laki-laki antum, tum, ingatnya itu. Kalau perempuan antunna, sambungnya tunna. Ya, itu yang diingat. Dan harus diingat ibu-ibu, kalian perempuan nunnya ada apanya? Ada tasydidnya. Ya, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ya. Anta dhahabta ilal ma'hadi. Aina dhahabta? Limadha kharajta? Anti dhahabti ilal ma'hadi. Aina dhahabti? Limadha kharajti? Antum dhahabtum ilal ma'hadi. Aina dhahabtum? Limadha kharajtum? Antunna dhahabtunna ilal ma'hadi. Aina dhahabtunna? Limadha kharajtunna? Nah, seperti itu. Nah, ini ibu-ibu saya sarankan, ibu-ibu ini dihafalin nih yang ini nih. Ya. Yang anta dhahabta ilal ma'hadi, aina dhahabta, limadha kharajta, dihafalin. Ya, nanti saya kirim ke grup. Nah, ini yang terakhir ibu-ibu. Nih. Sebentar. Dhahabta, ini dhahab
zahab tu ini zahaba sama tu. Ya, tapi ini sepertinya penulis ini hanya ingin memudahkan ibu-ibu. Kenapa ini baknya tetap ditulis pakai sukun? Ya, aslinya zahaba sama tu. Kayak zahabtum, zahaba sama tum, tapi tetap ditulis dengan sukun, nggak masalah ya. Nah, berikutnya ibu-ibu di sini, ini kan ada fi'il sama fa'il nih. Zahab fi'il, tu fa'il. Fi'il adalah kata kerja, fa'il pelakunya. Zahab fi'il, ya kata kerja. Tu-nya fa'il. Mim sukun tanda jamak mudzakkar. Ya, yaitu ibu-ibu. Tanda jamak mudzakkar. Ya. Berikutnya zahab fi'il, tu fa'ilnya. Nun bertasydid tanda jamak muannas, ya. Nah, di sini contoh. Aku pergi. Ana zahaba. Salah. Ana zahabtu. Kalian pergi. Antum zahabu. Salah. Antum zahabtum. Benar. Kalian pergi. Antunna zahabna. Salah. Antunna zahabtunna. Begitu. Yang diingat kata kuncinya antum belakangnya tum. Antunna belakangnya tunna. Seperti itu ibu-ibu rahimakumullah. Tapi biasanya yang disilang ini ibu-ibu, tanda yang disilang ini berlaku di pesantren. Kok bisa Ustaz? Iyalah. Jadi anak-anak pesantren itu kalau ngomong, dia itu asal ngomong. Ya, gitu. Yang penting karena gini, di pesantren ibu-ibu zaman itu ya, tapi sekarang juga masih ada sih. Kalau ketahuan ngomong pakai bahasa Indonesia, itu ada poin nanti. Ya. Ada poin, dikurangin poin-poinnya dan segala macam, nanti ada hukumannya. Pokoknya anak-anak itu harus ngomong pakai bahasa Arab. Nah, akhirnya mulailah anak-anak itu yang malas-malas ngafalin mufrodat, malas-malas ngafalin dialog percakapan, dia main aman. Jadi bahasa apa yang ada di kepala dia dikeluarin. Nah, terus yang menanggapi juga udah paham maksudnya, oh maksudnya kayak gini. Nah, itu jadi bi'ah, jadi hal yang dimaklumi, jadi sebuah ekosistem. Nah, maka berlakulah di pesantren. Oleh karena itu, ya ada ibaratnya bahasa Arab yang dimaklumi di pesantren. Jadi bukan bahasa Arab fusha, tapi bahasa Indonesia yang diarabkan lah begitu. Contohnya itu tadi ana zahaba, antum zahabu, antunna zahabna, itu contohnya. Ya, begitu. Kayak misalkan ibu-ibu coba hati-hati di jalan. Apa bahasa Arabnya, Bu? Hati-hati di jalan. Fiamanilah. Fiamanilah kan? Ya enggak? Coba Ibu, ada yang kepikiran yang lain enggak? Hati-hati di jalan. Yang out of box. Hah? Coba Ibu Paluzi. Hati-hati Terjemahin. apa bahasa Arab, Ustaz? Kalau Wah, di Ibu jalannya tahu jadi nggak? Hah? kalau di jalannya jadi Fisyari syari'un ya. gitu kan ya, fisyari Syari'i. ya kan. Tapi hati-hatinya saya nggak tahu Ustaz. Oke. Ibu Safira. Taunya Fiamanila doang Ustaz. Fiaminillah, ya. Baik, Ibu Safira nggak mondok berarti ya? Enggak Ustaz. Oh enggak, oke. Berarti bukan anak pondok, bukan. Ibu Anis? Saya anak asrama, Ustaz. Anak asrama, ya salam. Tahunya yang keinget langsung be careful on the way. Be careful on the way. Itu bahasa ini Pangandaran ya Bu ya? Masya Allah, Masya Allah. Ibu Vina? Apa? Nah, Ustaz. Tahu nggak? Hati-hati di jalan.
Fiamanillah. Salah. Itu kan bahasa yang benernya tuh. Kolbun Fitorik, ya Ustaz ya. Kolbun Ustaz. fitorik. So, itu contoh, Bu. Bahasa pesantren tuh begitu. Kolbun apa, Bu? Hati Hati, organisasi. ya kan? Hati-hati di jalan. Udah bikin kolbun fitorik. Udah begitu. Kayak gitu, Ibu-ibu. Inilah diantara keabsurdan anak-anak pondok yang malas ngapalin muhadasah ya, kayak gitu. Ya, saya juga termasuk ini. Ya, karena udah gimana, udah terkondisikan seperti itu kan. Jadi bahasa Arab kita nggak berkembang, terutama masalah percakapan. Bahkan di kampus pun begitu. Saya waktu di kampus di Mahat Utsman bin Affan itu ada teman-teman asal dari Sumatera di kantin, mereka ngomong pakai bahasa Sumatera. Ada yang ngomong dari Nusa Tenggara gitu ya, mereka pakai bahasa kampung yang ngomong. Ya, jadi bukan kampus bahasa Arab, jadi kampus daerah masing-masing. Itu padahal kalau ketahuan sama mudir atau sama ustaz itu kita diomelin. Coba ya sekali lagi, itu kenyataannya. Ya, begitu Ibu-ibu rahimakumullah. Ya, mungkin untuk hari ini cukup dulu Ibu-ibu. Insya Allah pekan depan kita masuk pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-15. Ini nama-nama ajam sudah ya Ibu-ibu ya. Ya, nama-nama ajam itu tidak boleh ditanwin. Jadi kayak kemarin Ibrahimu, Yakubu, ya Pakistanu, Landanu, Williamu. Jadi bahasa serapan dari luar negeri ke Arab, maka ditulis seperti ini. Terakhir Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan dulu Ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari menjelang siang ini membawa keberkahan untuk kita semua. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang bisa dicerna dengan baik, diharap maklumi Ibu-ibu ya. Karena memang butuh diksi yang mungkin lebih ringan, tapi sayanya kurang mampu, ya harap dimaklumi. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi